Pemirsa, KPK geledah ruang kerja Bupati Muara Enim dan rumah dinas Bupati nonaktif Edison. Sebelumnya Bupati Muara Enim nonaktif Edison telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam 2 kasus sekaligus. KPK menurunkan 2 tim untuk menggeledah 4 lokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Lokasi yang digeledah adalah kantor Bupati Muara Enim, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rumah dinas Bupati, dan rumah sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari ruang kerja Bupati Muara Enim, KPK membuat 3 kotak kardus dan beberapa koper. Selain menggeledah ruang kerja, KPK juga menggeledah rumah dinas Edison selaku mantan Bupati Muara Enim. Sebelumnya KPK menetapkan mantan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka dalam 2 kasus dugaan korupsi, yakni kasus suap dan gratifikasi pengadaan barang. Selain Edison, KPK juga menetapkan 4 tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung tetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan kerjasama dengan pihak internal Badan Gizi Nasional. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung menyebut bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik kantongi 2 alat bukti yang cukup. Sebelumnya Kejagung juga telah menetapkan sejumlah nama termasuk ex-pejabat Badan Gizi Nasional yang diduga terlibat dalam jual beli titik layanan dan pengadaan barang-barangan. Pemeriksaan Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan Saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap 1 nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Kejagung, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman menetapkan 1 tersangka baru dengan inisial AM yang merupakan komisaris dan juga pengendali PT YAT. AM diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Bahkan Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lain yang tengah diselidiki oleh Kejagung. Bahwa pada awal tahun 2025, Saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan Saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala BGN dengan tujuan melakukan presentasi profil perusahaan dalam rangka mengerjakan proyek-proyek pengadaan barang di BGN. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, Saudara M mendapatkan informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN. Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai. Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara M bekerjasama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan. Bahwa Saudara M secara melawan hukum melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang mengatakan masyarakat tidak mampu tidak akan lagi mendapatkan MBG. Bahkan hal ini dilakukan untuk efisiensi anggaran makan bergizi gratis.
Ani. Jadi efisiensinya apa aja, Bu? Ya. Begitu. Ya, penerima manfaat. Sambil berjalan. Sambil berjalan lagi MBG begitu, Bu, atau yang mampu? Yang maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Jadi penerimanya siapa saja, Bu? Penerima manfaat ini. Jadi nanti misalnya ya sekolah-sekolah kaya. Sekolah-sekolah kaya itu kemudian iya itu kan seneng banget itu yang dibahas apa lagi gimana Bu ini kan belum besok dibahasnya belum katanya besok sore. Pemirsa, program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan. Menko Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Zulhas menyatakan terdapat pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan. Program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Akibatnya jumlah SPPG membengkak menjadi 27.877 titik SPPG dari target awal 21.000 atau bertambah sebanyak 6.877 titik SPPG. Sehingga ada pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan. Menurut Zulhas, pembengkakan tersebut berdampak langsung pada pengeluaran negara. Setiap titik dapur memperoleh biaya operasional sekitar 6 juta rupiah per hari. Persoalan lain ditemukan pada pembangunan dapur MBG di wilayah 3T. Kebutuhan semula diperkirakan hanya sekitar 2.000 titik, ternyata meningkat menjadi 8.617 titik. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Zulkifli menambahkan pemerintah akan fokus melakukan pembenahan dalam 1 bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan makan bergizi gratis dan akan mengalihkannya ke daerah 3T. Pemirsa, Roy Suryo CS tolak akui status P21 atau berkas perkara lengkap untuk kasus ijazah palsu. Roy sebut bahkan hingga kini dirinya dan 4 tersangka lainnya belum terima surat resmi dari Kejati DKI Jakarta. Walaupun Polda Metro Jaya telah menetapkan status P21 atau berkas perkara lengkap untuk status kasus fitnah ijazah Jokowi, namun Roy Suryo CS bersikukuh tidak mengakuinya. Menurut Roy, bahkan hingga dengan saat ini bersama dengan 4 tersangka lainnya, dirinya sama sekali belum menerima dokumentasi resmi dan juga dari Kejati DKI Jakarta. Bahkan Roy juga menyebut status P21 untuk berkas perkara tidak lengkap dan juga tidak bisa hanya diumumkan lewat lisan tetapi harus dalam bentuk surat resmi. Roy justru menyebut polisi terpaksa mengumumkan status P21 lantaran terpaksa. Ya, saya tadi juga sempat membersamai sebentar dan kemudian bahwa apa yang dikatakan sudah P21 sampai saat ini, sampai kita press conference ini belum ada. Padahal itu harus hitam di atas putih, harus tertulis dan tidak boleh hanya omon-omon, tidak boleh hanya goib. Dan di lembar P21 ini jelas betul tahapannya, tahapan keduanya tanggal berapa. Dan itu ada deadline-nya. Saya sebagai orang awam hukum saja tahu itu ada deadline-nya. Jadi kalau tanggal 2 Juni sudah diumumkan, maka para termul harus tahu bahwa mereka juga nggak bisa yang namanya mendesak-desak. Saya dengar mereka kemarin mendatangi Polda Metro, katanya menghadap Pak Dir.
Padahal beberapa penyidik yang lain mengatakan mereka sedang dimarahi. Karena buat apa desak-desak? Ya, nggak usah didesak. Polda Metro itu punya otoritas untuk melakukan pengumuman. Tapi otoritas Polda Metro pun tergantung. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa tegaskan kebijakan perubahan harga Pertamax tidak akan mengganggu perekonomian nasional. Pemerintah jamin stabilitas sektor logistik dan juga transportasi publik tetap terjaga pasca penyesuaian harga tersebut. Menteri Ekonomi Purbayudi Sadewa menegaskan dampak ekonomi dari penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dikategorikan sangat terbatas. Faktor utama yang meminimalkan dampak kebijakan tersebut adalah karakteristik pengguna Pertamax yang bukan berasal dari sektor angkutan umum massal maupun armada pengangkut logistik barang. Purbaya juga menjelaskan bahwa kendaraan operasional harian seperti armada angkutan umum serta truk logistik barang tidak mengonsumsi Pertamax sebagai bahan bakar utama, sehingga diproyeksikan tidak akan mengalami guncangan harga yang berarti. Pak, di sosmed rame soal ajakan pada pindah ke Pertalite, Pak, untuk potensi beban anggaran tambahan subsidi gimana sih, Pak? Hitungan Kemenkyu, Pak. Udah ada berapa, Pak? Kira-kira, Pak? Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Untuk yang motor kan tidak ada seperti itu ya, Pak? Berapa persen, Pak, yang bakal pindah? Karena beberapa orang juga pada udah mau ngelihat My Pertamina nih mau Kita pindah. belum hitung, mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti. Sebelumnya kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait dengan potensi kenaikan cicilan kredit pemilikan rumah atau KPR. Terkait dengan hal tersebut, Menteri Perumahan dan Pemukiman Republik Indonesia Marwarar Sirait ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa, pastikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50%. Belum berdampak terhadap skema kredit pemilik rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Marwarar juga tegaskan pemerintah masih pertahankan berbagai insentif perumahan yang selama ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk bunga KPR subsidi 5% dan juga uang muka sebesar 1%. Rumah subsidi tidak ada kenaikan. Sampai per hari ini tentu kita akan terus pelajari, tapi per hari ini bunganya tetap 5% kepada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian DP-nya tetap 1%, dan tadi juga bentuk menggratiskan BPATB, BBG tetap diteruskan. Pemirsa, sejak beberapa hari kebelakangan, keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita goib di pasaran. Di Parepare, Sulawesi Selatan, demi mendapatkan minyak kita, warga khususnya kaum ibu-ibu rela antri hingga berjam-jam. Ratusan emak-emak di kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng subsidi minyak kita di pasar murah. Sejak pagi hari, mereka sudah mendatangi lokasi dan mengambil tempat paling depan. Sejak minyak kita langka di pasaran, para ibu-ibu berupaya mencari hingga ke pasar murah. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, warga tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi minyak kita. Kelangkaan minyak kita juga dirasakan masyarakat Tangerang Selatan, Banten. Selama sepekan terakhir, minyak goreng subsidi minyak kita menghilang di pasaran. Akibatnya pedagang terpaksa menjual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp21.000 per liter. Sulitnya persediaan minyak kita di pasaran terjadi seiring rencana pemerintah akan menaikkan harga minyak goreng subsidi itu. Namun demikian, hingga kini pemerintah belum mengumumkan harga eceran tertinggi yang disepakati. Dari Tangerang Selatan dan Parepare, Erwin Eka, Nunung Pramono, iNews melaporkan.
Pemirsa, PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank memberikan hadiah 2 unit sepeda motor hingga uang puluhan juta rupiah kepada para nasabah setianya. Hadiah tersebut merupakan bagian dari program tabungan dahsyat berhadiah periode kedua untuk wilayah Jakarta, Bogor, dan juga Depok. Pengundian pemenang tabungan dahsyat berhadiah periode kedua untuk wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok digelar di kantor pusat MNC Bank Kebon Siri, Jakarta. Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna. Pada periode kedua ini, 2 nasabah beruntung berhasil membawa pulang hadiah berupa 2 unit sepeda motor dan 6 nasabah menerima hadiah uang tunai masing-masing sebesar 10 juta rupiah, serta 18 nasabah lain yang mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Jadi program ini merupakan salah satu apresiasi dari MNC Bank terhadap nasabah-nasabah loyal MNC Bank, di mana program ini sebenarnya program rutin yang sudah kami lakukan beberapa tahun belakangan hingga saat ini. MNC Bank melalui program tabungan dahsyat berhadiah memberikan kebahagiaan bagi para nasabah aktif yang menabung dan meningkatkan saldo tabungannya. Syukur alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala bahwa ini benar-benar nggak nyangka sih bahwa ini benar-benar MNC memberikan suatu apresiasi buat kita penabung ya. Gitu, alhamdulillah. Senang sih ini di MNC Bank. Maksudnya apalagi ternyata bisa dapat undian berhadiah seperti ini juga gitu kan. Berarti kan nanti kita jadi makin semangat buat nyimpen di MNC Bank. Program tabungan dahsyat menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi nasabah dan masyarakat yang mempercayakan tabungannya kepada MNC Bank serta berkesempatan meraih berbagai hadiah menarik hingga mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.